Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjut bab stoikiometri bagian ketiga, yaitu stoikiometri reaksi mengenai hubungan mol dengan koefisien. Stoikiometri reaksi berikutnya adalah mengenai reaksi pembatas. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya fokus pada hubungan mol dengan koefisien, di mana nanti kita akan dikenalkan dengan persamaan seperti ini ya. Ini sebenarnya rumus perbandingan, di mana mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Ini rumus hubungan mol dengan koefisien. Oke, kita mulai saja, yaitu apa itu stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi adalah perhitungan kimia yang menghubungkan konsep mol dengan suatu persamaan reaksi kimia. Konsep mol kan kita sudah pelajari di part pertama ya. Sedangkan persamaan reaksi itu jauh sebelumnya. Nah, di persamaan reaksi kimia ini ditekankan dapat menyetarakan reaksi. Jadi setiap reaksi nanti yang disediakan dalam stoikiometri ini harus dalam keadaan setara. Nah, reaksi kimia yang terlibat harus terlebih dahulu disetarakan. Saya anggap untuk proses menyetarakan itu tidak ada masalah lagi. Kalau ada masalah, coba balik ke part sebelum-sebelumnya ya. Yaitu kita kaji habis mengenai penyetaraan reaksi. Ada yang cara langsung, ada yang tidak langsung. Nah, untuk reaksi kimia secara umum dapat dituliskan demikian. A tambah B menghasilkan C tambah D. Di mana A tambah B itu reaktan, C tambah D itu produk. Jadi kalau kita misalkan reaksi ini kita setarakan, maka akan muncul koefisien berikut. Di mana koefisien zat A yaitu A kecil, koefisien zat B itu B kecil, dan seterusnya. Nah, pada persamaan reaksi yang sudah setara ini akan berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien kalau reaksinya sudah setara. Atau ditulis mol A banding mol B banding mol C banding mol D sama dengan A, B, C, D. A, B, C, D tadi yang kecil ini adalah koefisien. Zat A, zat B, zat C, dan zat D. Atau boleh juga rumus pamungkas. Nah, ini seperti yang di awal tadi ditulis N itu mol ya. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui, di mana N tadi sama dengan mol. Maka dengan kata lain, apabila jumlah mol salah satu zat diketahui, maka mol zat lain yang terlibat dalam suatu reaksi akan dapat dicari atau ditentukan. Jadi prinsipnya, satu saja mol zat diketahui dalam sebuah reaksi yang sudah setara, maka mol zat lain dapat ditentukan dengan cara perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi materinya sedikit, jadi contohnya nanti saya perbanyak. Ini contoh pertama. 9 gram etana C2H6 dibakar sempurna dalam ruang tertutup. Menurut persamaan reaksi, C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Tentukanlah pertama massa CO2 yang dihasilkan, B volume gas oksigen yang diperlukan diukur pada keadaan standar. Diketahui air C12, H1O16. Jadi untuk massa atom relatif atau air, kalau tidak diketahui dalam soal, boleh dilihat di dalam sistem periodik unsur ya. Nah, jadi kita coba menjawab contoh soal yang pertama ini. Langkah pertama tentunya ya reaksinya kita setarakan. Ini reaksi sebelum setara, berarti cara menyetaraannya, seingat untuk unsur bebas itu harus belakangan. Jadi O2 ini belakangan ya. Jadi kita mulai dari atom C. Kalau C di kiri ada 2, maka C di kanan supaya setara harus kita kali 2. Nah, kita tambah koefisien 2. Baru masuk ke H. H di kiri ada 6, sementara H di kanan baru 2. Maka koefisien H2O kita tambah 3. Lalu yang terakhir adalah koefisien O. Nah, untuk koefisien O kita totalkan dulu O yang ada di kanan. Di kanan ini 4 ditambah 3, 7. Berarti 2 kali berapa supaya 7? Maka muncul koefisien 7/2. Nah, untuk mempermudah,
perhitungan nantinya boleh kita bulatkan ya, atau kita sederhanakan. Nah, dengan cara semua koefisien persamaan reaksi ini kita kali 2. Jadi nanti diperoleh persamaan reaksi yang baru yang setara. Nah, ini jadinya ya. 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 tambah 6H2O. Sebenarnya menggunakan yang atas juga boleh, yang bawah juga boleh. Nah, karena ada aturan diusahakan koefisien itu tidak dalam bentuk pecahan, jadi kita buat dalam bentuk bilangan bulat sederhana. Oke, untuk data soal kan diketahui 9 gram etana, berarti kita dapat mol etana. Nah, di mana rumus mol kalau gramnya diketahui yaitu gram per mr. Gramnya ada dalam soal, mr-nya kan bisa kita cari. Kita jumlahkan semua AR, C, dan H. Nanti diperoleh 9/30, lalu hasil akhir 0,3 mol. Nah, sesuai dengan prinsip stoikiometri reaksi, hubungan mol dengan koefisien, satu saja mol zat yang diketahui, maka mol zat lain dapat dicari dengan cara perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, karena mol C2H6 sudah diketahui, maka untuk bagian A, bagaimana mencari massa CO2? Tentunya kita mulai dengan mencari mol si CO2. Caranya, mol CO2 itu sebagai mol zat yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya, yaitu koefisien si CO2 per koefisien zat yang diketahui si C2H6 dikali mol C2H6. Jadi ini ditanya, diketahui. Lalu tinggal masukkan koefisien CO2, koefisien C2H6. Nah, dari sini ya. Dari atas pun sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Toh hasilnya sama. Berarti mol CO2 sama dengan 4/2 dikali 0,3. Ini koefisien si CO2-nya ya, 4. Ini koefisien si C2H6-nya, 2. Ini mol si C2H6-nya. Maka diperoleh mol CO2 sama dengan 0,6. Jadi kalau molnya sudah diketahui, berarti kita dapat menghitung massa si CO2-nya. Dengan rumus mol sama dengan gram per mr. Molnya 0,6, ini gramnya itu yang ditanya, mr si CO2 ini gak ada masalah, itu 44 ya. Sehingga gram si CO2 yang dihasilkan sama dengan 0,6 kali 44, hasilnya 26,4 gram. Jadi gak ada masalah ya, masih mudah. Lalu pertanyaan kedua, B. Volume gas oksigen yang diperlukan diukur pada keadaan standar. Tetap kita mulai dengan mencari mol CO2. Nah, caranya dengan perbandingan koefisien tadi. Nah, diperoleh ini mol si oksigen atau mol ditanya, berarti koefisien si oksigen per koefisien si C2H6. Ditanya CO2, ditanya koefisien CO2, diketahui si C2H6 koefisiennya, diketahui mol si CO2 molnya ya. Sehingga diperoleh mol O2-nya nanti 1,05 mol. Karena diukur pada keadaan standar, masih ingat rumus mol pada keadaan standar yaitu mol sama dengan V per 22,4. Otomatis V-nya sama dengan mol dikali 22,4. Nah, molnya kita gunakan yang 1,05 karena kita mencari volume si oksigen. Sehingga volume oksigen yang dibutuhkan adalah 23,52 liter. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Logam L sebanyak 16 gram direaksikan dengan asam sulfat encer dihasilkan 16,8 liter gas dalam keadaan standar. Menurut reaksi L tambah H2SO4 menghasilkan L2SO4 3 kali tambah H2. AR logam tersebut adalah, tetap kita mulai dari penyetaraan reaksinya. Nah, ini reaksi belum setara, jadi kita mulai dari L-nya ya, boleh. L-nya di kanan ada 2, berarti di sini kita kali 2. Ini ya. Lalu S-nya, S di kiri ada, ini ada 3 ya. Ada 1 ya, di kanan yang ada 3 ya. Berarti supaya sama ini kita kali 3. Hanya menjadi 6, maka ini tinggal kita kali 3. Oke, reaksinya sudah setara, boleh dicek. Lalu dalam data soal diketahui volume gas yang dihasilkan. Nah, di sini kan
dari fasenya bisa kita lihat gas yang dihasilkan adalah gas hidrogen. Berarti mol hidrogen yaitu dalam keadaan standar V per 22,4. Volumenya di soal ini tadi 16,8. Maka diperoleh mol H2 16,8 per 22,4 sama dengan 0,75 mol. Nah, dari mol H2 inilah kita cari molnya si L. Dengan cara apa? Perbandingan koefisien. Diperoleh mol L sama dengan koefisien L per koefisien H2 kali mol H2. Jadi tinggal dibandingkan aja ya. Mol L, koefisien L, koefisien H2, mol H2. Sehingga koefisien L tadi ini 2, koefisien H2 3, dikali mol H2 0,75. Diperoleh mol L sama dengan 0,5 mol. Nah, yang ditanyakan ArCl. Nah, lugamnya itu L ya. Sehingga kalau sudah diketahui molnya, berarti kita hubungkan ke mol sama dengan gram per AR. Gramnya sudah, berarti dapat AR-nya nanti. Dibuat demikian. Molnya masukkan 0,5, gramnya ditanya. Gramnya ada, itu 16 gram ya. AR-nya ditanya. Nah, 0,5 sama dengan 16 per AR. Kenapa pakai AR? Karena dia adalah atom unsur. Jadi kalau dia senyawa baru Mr ya. Sehingga AR logam L sama dengan 32. Maka jawabannya adalah pola. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga dengan model yang berbeda ya. Sebanyak X gram FeS, namanya besi 2 sulfida, Mr-nya diketahui 88. Direaksikan dengan asam klorida. Menurut reaksi, FeS ditambah HCl menghasilkan FeCl2 ditambah H2S. Pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas. Nah, kalau kita lihat dari reaksi ini, gas yang dimaksud adalah si H2S. Karena fasenya ya, ini larutan, ini padatan, nah gitu ya. Jika pada keadaan tersebut 1 mol Cu2 bervolume 20 liter. Maka yang ditanya nilai X. X itu adalah massa si FeS. Jadi ingat saja, kalau ada kata-kata keadaan tersebut, berarti maksudnya keadaannya sama ya. Ada 2 gas. Nah, masih ingat. Ini kita pelajari di hukum dasar kimia, yaitu hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, zat-zat yang memiliki volume sama juga akan memiliki mol yang sama atau jumlah molekul yang sama. Nah, jadi kita tetap awali dari penyetaraan. Nah, ini langsung saya buat setara ya. Inilah reaksi yang sudah setara. Tinggal menambah koefisien 2 pada HCl. Nah, pada kondisi yang sama katanya dihasilkan ini ya, 8 liter H2S. Kondisinya sama dengan si Cu2, yaitu 1 mol volume si Cu2 20 liter. Nah, kondisi sama. Kalau udah mengacu ke kondisi sama, langsung ingat aja persamaan ini ya, bahwa mol gas 1 per volume gas 1 sama dengan mol gas 2 per volume gas 2. Nah, gas satunya adalah H2S, gas keduanya adalah si Cu2. Jadi kita coba hitung molnya si H2S. Rumusnya nih. Mol H2S per volume H2S sama dengan mol CCU2 per volume CCU2. Mol H2S-nya ditanya. Volume H2S-nya diketahui ini ya, 8. Mol CCU2-nya udah ini. Nah, ini. Nah, jadi ada kalanya nanti untuk soal tertentu yang diketahui bukan langsung mol, tapi gram, kan bisa kita cari molnya ya. Mol CCU2, ini volume CCU2. Jadi diperoleh demikian. Sehingga mol H2S nantinya adalah 0,4 mol. Nah, kita kan diminta mencari nilai X. Nilai X itu massa dari FeS. Jadi mau tidak mau kita harus mencari mol si FeS terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ya perbandingan koefisien. Jadi kalau mol H2S sudah diketahui, ya mol si FeS H2 harus diketahui. Tinggal membandingkan koefisiennya. Rumusnya begini. Mol FeS sama dengan koefisien FeS per koefisien H2S kali mol H2S. Nah, sebenarnya dari reaksi boleh kita lihat langsung ini ya. Kalau koefisiennya sama,
ya pastinya molnya juga harus sama. Sama-sama 1. Nah, berarti seberapapun molnya si H2S, segitu juga molnya si FeS. Karena koefisiennya sama. Jadi langsung kita buat aja demikian. Mol FeS sama dengan mol H2S, yaitu 0,4 mol. Jadi kalau sudah diketahui molnya, kita tinggal mencari gramnya. Mol FeS sama dengan gram per mR. Kita masukkan mol FeS itu ada di ini 0,4 ya. Sedangkan mR-nya udah tadi nih. Nah, jadi tinggal mencari gramnya. Demikian. 0,4 dikali 88, maka diperoleh gram FeS atau X sama dengan 35,2 gram. Ingat ya, nilai X itu tadi sama dengan gram si FeS. Berarti gram FeS yang ditanyakan dalam soal adalah 35,2 gram. Oke, mudah ya. Oke, saya cukup demikian. Nah, ini ada latihan soal, tentunya satu tujuan untuk melatih Anda di dalam stoikiometri bagian ketiga ini ya, hubungan mol dengan koefisien. Jadi kalau ini sudah dikuasai benar, nanti akan lebih mudah masuk ke stoikiometri reaksi per reaksi pembatas. Nah, ini coba dikerjakan. Nah, ini mirip-mirip dengan contoh soal yang tadi ya. Ada 3 bentuk contoh soal tadi. Dengan latihan soal ini saya buat ini ada 5. Oke, baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang bergabung dalam channel ini selalu berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka-cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.